dua, tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan bacakan fiqhus sunnah bin nisa, fikih wanita, fikih sunnah bagi wanita. Maksudnya masih dengan melanjutkan kitab sholat, tapi saya ambil bahasannya di sini melanjutkannya, mengingat di fiqhus sunnahnya beliau terlalu panjang lebar membahas masalah adan, namun adan ini tidak terlalu banyak kaitannya dengan wanita, maka saya ambil di fiqhus sunnah ini. Kata beliau hafizahullah ta'ala bin Syekh Abu Malik Sayyid Salim hafizahullah ta'ala, al-adan yaitu adan, wa huwa al-i'lam, adan itu i'lam, pengumuman, bidukhuli waqti shalat, pengumuman terhadap masuknya waktu sholat, bi'alfadhin makhsusatin, dengan lafaz-lafaz tertentu. Jadi saya ulangi dulu kata Syekh hafizahullah ta'ala, adan itu dia adalah pengumuman terhadap masuknya waktu sholat dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu, dan itu masyhur. Wa huwa wajibun, dan adzan ini hukumnya wajib, fi haqqir rijal faqat, tapi bagi laki-laki saja yang sifatnya wajib. Kalau ada yang bertanya apakah wanita boleh adzan, maka boleh, nanti akan disebutkan dengan syarat dan ketentuan. Saya ulang, wa huwa wajibun fi haqqir rijali faqat, dan adzan ini hukumnya wajib bagi laki-laki saja, atau lebih tepat kita katakan fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Idza qama bihi man yakfi saqata 'anil baqin, kalau sudah ada yang mengerjakannya dan itu cukup, maka yang lainnya gugur. Tapi sekiranya enggak ada yang ada sama sekali, maka semuanya berdosa. Aman nisa'u, adapun wanita, fala yajibu 'alaihinna al-adzan wal iqamatu, maka mereka ini tidak wajib adzan, bahkan tidak wajib iqamah. Kalau ditanya itu apa hukumnya, tidak wajib bagi wanita, baik adzan ataupun iqamah. Wa qad warada 'inda Baihaqi bi sanadin dhaif, ada riwayat yang datang tapi sanadnya dhaif yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, disebutkan laisa 'ala nisa'i adzan wa la iqamah, tidak ada kewajiban wanita adzan, demikian iqamah, wala jumu'ah, juga tidak wajib salat Jumat, wala nisa Jumat, dan juga tidak wajib mandi
Jumat wala tuqaddamuhunna wala tuqaddimuhunna iqrah, dan tidak boleh dikedepankan seorang wanita di antara mereka, yakni imamnya tidak seperti imam laki-laki kalau sholat berjamaah di depan, tapi dia berada di tengah barisan sejajar dengan barisan pertama. Walakin takum fi wasatihinna, yaitu mereka atau wanita itu atau imam itu berdiri di tengah barisan para wanita tersebut kalau dia sholat berjamaahnya bersama wanita. Lakin kata Syekh, idza adana, akan tetapi apabila wanita itu ada wa aqamna fi ma bainahunna, atau dia qomat di antara mereka sesama para wanita, fala mani'a min dzalika, ini enggak ada larangannya, haitsu la yasma'u rijalu aswatahunna, selama enggak ada laki-laki yang mendengar suaranya. Misalkan di rumah, misalkan ada sebuah acara, kemudian mereka mau sholat berjamaah dengan syarat enggak ada laki-laki yang mendengar suaranya, maka silakan dia adzan dan iqamah, nanti akan disebutkan adzannya. Nah, namun asalnya tidak wajib, karena adzan itu kan pengumuman itu mengangkat suara, sedangkan wanita tidak disyariatkan untuk mengangkat suaranya. Bahkan ada beberapa hukum yang terkait dengan wanita di mana laki-laki disyariatkan untuk mengangkat suara, para wanita justru disyariatkan untuk merendahkan suaranya. Contohnya takbir. Ketika hari-hari tasyrik, hari raya, itu kita disunnahkan, dianjurkan untuk berbanyak takbir, laki-laki dengan suaranya yang lantang, adapun wanita diperintahkan mereka hanya saja dengan suara yang direndahkan suaranya. Termasuk adzan pun demikian. Tapi seandainya dia adzan dan iqamah ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian tidak didengar oleh para laki-laki, maka ini tidak ada larangannya, namun ada asal yang membolehkannya. Faqad su'ila Ibnu Umar pernah ditanya ibu, hal 'ala nisa'i adzan, apakah wanita itu juga adzan? Faghadiba, maka Ibnu Umar marah, wa qala anha 'an dzikrillah, apakah kau menyangka aku akan melarang mereka untuk berzikir kepada Allah? Maksudnya apa? Adzan dan iqamah itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak akan melarang, tapi dengan syarat yang tadi tidak terdengar oleh para laki-laki di kalangan mereka sendiri. Nah, wa yustahabu atau sebelumnya, tapi seandainya itu di sebuah masjid kemudian wanita yang ada untuk sholat para laki-laki, maka ini tidak mencukupinya, wajib adzan lagi yang tadi, adzan yang lainnya yaitu laki-laki, karena wanita ini tidak mencukupi adzan untuk laki-laki sebagaimana dalam Sahih Sunnah. Wa yustahabu lil mar'ati, dan disunnahkan bagi wanita, idza sami'atil adana wal iqamata, kalau wanita itu mendengar adzan atau mendengar iqamah, ataqula mithla ma yaqul muadzin, dia disunnahkan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Biqouli sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
idza sami'tum nidaa, kalau kalian mendengar nidaa, panggilan yakni adzan, faqulu mithla, ucapkanlah, katakanlah seperti ma yaqulul muadzin, seperti apa yang diucapkan muadzin. Illa fi qaulil muadzin, kecuali pada ucapan muadzin hayya 'alas shalah wa hayya 'alal falah, maka fa innaha taqul, maka seorang wanita diperintahkan untuk berucap, atau secara umum semuanya laki-laki yang mendengar adzan, la haula wala quwata illa billah, dia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, bukan mengucapkan juga hayya 'alas shalah ataupun hayya 'alal falah. Kemudian yustahabbu ba'da faragil muadzini minal adani, disunahkan juga, disukai, dianjurkan setelah muadzin selesai dari adzan. Apa disunahkan? An tusalli 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, agar orang yang mendengar adzan secara umum, demikian para wanita juga, untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi urutannya seperti ini, Bu ya. Dia menjawab adzan, mengucapkan seperti apa yang diucapkan muadzin. Yang kedua, apa tadi Bu? Bersolawat. Kemudian yang ketiga, dia mengucapkan, kata Syekh, tsumma taquli, kemudian ucapkanlah Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Nah, setelah itu membaca doa tersebut Ibu. Jadi kita melihat beberapa praktek yang keliru di negeri kita. Yang mana? Yang kadang muadzin membaca doa ini, padahal siapa yang membaca itu? Orang yang mendengar. Man sami'a nidaa, barang siapa yang mendengar. Adapun muadzin tidak dinukil ada bacaan-bacaan tertentu yang diucapkannya, tidak ada. Dia adzan itu sudah keistimewaan. Adapun yang tidak adzan atau yang mendengar adzan, maka melakukan hal-hal yang tadi, bahkan wanita pun disyariatkan. Kemudian setelah itu Ibu, yustahabul iktsar minad du'a, dianjurkan agar memperbanyak doa. Yang sering saya katakan, terkadang jamaah itu keliru. Di antara adzan dan iqamah itu adalah waktu yang mustajab. Sebaiknya kita manfaatkan sebaik mungkin, meminta kepada Allah, mengangkat tangan, memohon hajat kita, kebutuhan kita. Kalau itu waktu yang mustajab. Yustahabul iktsar minad du'a, disunahkan memperbanyak doa bainal adzan wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Kenapa? Fa innahu hina idzin mustajab, karena ketika itu doa mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Abu Dawud,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a doa la yuraddu tidak akan ditolak bainal adani wal iqamah antara adzan dan iqamah." Subhanallah itu. Masa kita dijanjikan antara adzan dan iqamah doa gak akan ditolak oleh Allah, kemudian kita gak memanfaatkan, gak mengambil kesempatan ini, maka kita lalai jika demikian. Kemudian idza kunti bil masjid, ini ada berikutnya. Idza kunti bil masjid, kalau Anda berada di masjid, fala takhruji, maka jangan Anda keluar, yakni keluar dari masjid ba'dal adzani, setelah adzan, illa lidharurah, kecuali sebuah keharusan. Dia keluar, mungkin dia batal dan ingin sholat, maka dia keluar untuk wudu. Tapi ibu, jika tidak, maka tidak boleh keluar dari masjid. Ini adab. Ini adab. Kalau kita sudah berada di masjid kemudian ada, tidak boleh kita keluar kecuali sebuah darurat. Fa'an Abi Sya'fa, dari Abu Sya'fa, qala, dia berkata, kunna qu'udan fil masjid, dahulu kami duduk-duduk di masjid, ma'a Abi Hurairah, bersama sahabat yang mulia Abu Hurairah. Fa'adzana mu'adzinu, maka mu'adzin pun adzan. Faqama rajulun minal masjid, maka ternyata ada seseorang berdiri di masjid, yamshi, kemudian berjalan, fatatba'ahu Abu Hurairah basarahu, maka Abu Hurairah mengikuti pandangan orang tersebut, atau Abu Hurairah memandangnya, mengikuti orang tersebut, hatta kharaja minal masjid, sampai orang ini keluar dari masjid. Faqala Abu Hurairah, maka berkatalah sahabat yang mulia, amma hadza, adapun orang ini, faqad asa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah maksiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud maksiat? Enggak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berarti perintah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita tidak boleh keluar dari masjid setelah adzan, jika kecuali ada sebuah darurat. Kemudian ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh, syurutu sihhati sholati lil mar'ah, syarat-syarat sahnya sholat bagi wanita. Dan semoga nanti bisa menjawab pertanyaan yang kemarin tentang kaos kaki dan yang lainnya. Wa hiya syurutul lati, syarat apa itu? Dia adalah syarat-syarat yang yajib an tatawaffara, yang wajib terpenuhi, qabla dukhuliki fi sholati, sebelum Anda sholat. Dia adalah syarat-syarat yang wajib terpenuhi sebelum Anda sholat. Fa idza takhallafa syai'un minha, kalau ada yang luput satu saja darinya, lam tan'aqili sholatu aslan, maka sholatnya tidak sah. Fadahul batilatan, sehingga sholatnya batal. Wa ilaihi syurutu, ada syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ibu, atau syarat yang pertama, al-ilmu, ilmu,
Ini tahu bidukhuli waktu sholat, tahu masuknya waktu sholat. Jadi tidak boleh sholat sebelum masuk waktunya. Maka disyaratkan tahu masuk waktu sholat. Fala tasihhu sholatuki qabla dukhuli waqtiha, maka tidak sah sholat Anda sebelum masuk waktunya. Kalau sudah keluar waktunya, udah lewat waktunya, sah nggak sholatnya nanti? Pertanyaannya susah. Kalau belum masuk waktunya, sholatnya nggak sah. Pertanyaan ibu, udah lewat waktunya, sah nggak sholatnya nanti waktunya? Dirinci, apa itu? Maka, nah, kalau dia keluar waktunya karena sebuah udzur syar'i, ketiduran atau udzur syar'i yang lainnya, maka ya sah nanti sholatnya kalau dia ngomong. Tapi kalau keluar waktunya dengan sengaja tanpa ada udzur, maka sebagaimana penjelasan yang dahulu, sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib baginya bertaubat karena ini dosa di antara dosa-dosa besar. Nah, kita lanjutkan ibu. Wala ba'da khurujihi ila al-'udri. Kata Syekh mengatakan demikian juga tidak sah salatnya ba'da khurujihi, setelah keluarnya waktunya, illa al-'udri, kecuali ada udzur. Kalau enggak ada udzur, tidak sah juga salatnya. Faqad qala ta'ala, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salata, sesungguhnya salat itu, kanat 'alal mu'minina, sebuah kewajiban kepada orang-orang yang beriman, kitab mawquta, yang telah ditetapkan waktunya. Berarti Ustaz, kita harus melihat terus matahari? Tidak. Wa yakfi ghalabatul dhanni annal waqta qad dakhala. Cukup ibu persangkaan kuat bahwasanya waktunya sudah masuk, litubahus sholat, agar membolehkan daripada sholat, bittifaqil fuqaha, sesuai dengan kesepakatan para fuqaha. Jadi cukup kalau kita sudah prasangka kuat ini sudah masuk waktunya, sudah boleh kita sholat dengan melihat waktu, Allah Ta'ala. Itu yang pertama, itu syarat sahnya sholat, yaitu tahu tentang masuknya waktu sholat. Yang kedua, taharatu minal hadatsaini al-asghari wal akbari ma'al qudrah, suci dari dua hadas. Apa itu? Dua hadas itu. Nah, al-asghari wal akbari, hadas kecil demikian besar, ma'al qudrah, disertai dengan kemampuan. Karena nanti kalau tidak mampu, sholatnya tetap sah insyaallah. Wa qad taqaddama qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah lalu sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la yaqbalullahu, Allah tidak akan menerima salat apapun, apakah dia
sholat yang sifatnya di malam hari ataupun di siang hari bi ghairi tuhurin, jika tanpa bersuci. Allah nggak akan menerima sholat tanpa bersuci. Suci dari hadas kecil ataupun besar. Wa li hadits Abi Hurairah, demikian juga berdasarkan hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kata beliau bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu sholata ahadikum, Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian idza ahdatsa, kalau dia berhadas, hatta yatawaddaa, sampai dia berwudu. Ini semua yang menunjukkan akan wajibnya suci dari dua hadas kecil ataupun besar. Yang keberapa itu? Yang ketiga, taharatus thawbi wal badani wal makani alladhi yusalla fihi. Taharatus thawbi, sucinya pakaian, wal badani, demikian badan, wal makani, demikian tempat, alladzi yusalla fihi, yang akan dipakai sholat. Berarti pakaiannya yang akan dipakai sholat harus suci, badan dia, demikian tempat yang akan dipakai untuk sholat. Amma taharatus thawbi faqala ta'ala, adapun suci pakaian, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian wahai Muhammad, fatahhir, sucikan, sucikan. Wa amma taharatul badani, adapun dalil disyariatkannya suci badan, faliqaulihi sallallahu alaihi wasallam, maka berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liman sa'alahu anil badi, tentang orang yang, atau berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya kepada beliau tentang madi. Madi, tahu ibu madi ya, yang biasanya cairan lendir, maaf, yang kedua ketika seseorang timbul syahwat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang bertanya tentang madi ini? Tawadda, berwudu, waqsil dzakara, berwudulah dan cuci kemaluanmu, menunjukkan bahwasanya diperintahkan untuk dibersihkan badannya. Nah, wa qala al-mustahadah, maaf ibu, saya ulang yang tadi, berwudu dan cuci kemaluanmu. Ini bukan wudu tadi ibunya, maksudnya berarti wudu dulu Ustaz baru membersihkan, itu tidak. Bersihkan dulu baru wudu. Mau nggak sah wudunya kalau lagi bapak bersih-bersih. Wa qala al-mustahadah, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada wanita yang terkena penyakit istihadah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Irsili 'anki dama wa shalli." Bersihkan, yakni cuci darah darimu. Darah itu dicuci, kemudian sholatlah. Wa amma taharatul makan, adapun dalil tentang diperintahkannya suci tempat yang sholat, fa bi amrihi sallallahu alaihi wasallam, itu berdasarkan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bi qira'ati sijil masjidil ma ala qawmin arabi fi masjid. Rasulullah pernah memerintahkan
agar disiram kencing seorang Arabi Arab Badui yang kencing di masjid, disuruh disiram. Kenapa? Itu najis, sehingga disiram. Dan ini yang disebut oleh para ulama ketika diperintahkan untuk disiram itu menunjukkan najis. Nah, dan menunjukkan juga khamr, minuman keras itu bukanlah najis. Buktinya dahulu ketika diharamkan maka ditumpahkan khamr tersebut, disebutkan sampai jalanan itu basah. Kalau itu najis, niscaya Rasulullah SAW enggak memerintahkan sembarangan dibuang, apalagi sampai di tengah jalan basah. Tentu tidak. Nah, menunjukkan itu bukan najis. Wallahu ta'ala. Wa hadhihi al-adillatu, dan adillah tersebut tadullu menunjukkan ala wujub, tentang wajibnya tathhiri thawbi wal badani wal makani qabla shalat, wajibnya mensucikan pakaian, badan, demikian tempat sebelum sholat. Lakin ibu, saya ulang ibu ya, dalil-dalil yang tadi itu menunjukkan wajibnya mensucikan pakaian yang ingin dipakai sholat, badan, demikian tempat. Lakin hadza la yushtaratu, akan tetapi kesucian tiga perkara ini ibu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan maksudnya apa? Tidak disyaratkan sahnya sholat. Maksudnya bimana anna man shalla wa 'alaiha najasatun, maknanya seandainya orang itu sholat kemudian padanya ada najis, entah di badannya ada najis, atau di pakaiannya ada najis, atau di tempat sholatnya ada najis, bukan dia yang berhadas ibunya, tidak kan? Ada najis, wahia alimatun biha, sedang dia tahu, oh iya ini baju kuning ada najisnya, oh iya tangan kuning ada najisnya, oh tempat sujud ada najisnya, dia tahu. Biha, tahu tentang najis tersebut. Mustati'atan biizaliha, dia mampu untuk menghilangkan najis tersebut. Takunu athimatan, maka orang ini berdosa. Wa sholatuha shahihah, tapi sholatnya tetap sah. Ini yang dimaksud ibu, bukan syarat sahnya sholat, tapi sebuah kewajiban. Kalau dia meninggalkannya ini berdosa, ini berdosa. Faedah itu dari masalah suci dari pakaian dan tempat ini. Idza shallaiti wa 'alaiki najasatun, kalau Anda sholat dan ternyata pada diri Anda ada najis, baik di badan ataupun di pakaian ataupun di tempat sholat. La ta'lamina biha, dan kasusnya ini Anda tidak tahu. Kalau tahu tadi ya berdosa, tapi ini Anda tidak tahu. La ta'lamina biha, Anda tahu ada najis. Fa sholatuki shahihatun, maka sholat Anda sah. Wala i'adata 'alaiki, tidak ada kewajiban mengulang. Wa idza 'alimti biha athna'a as-shalat, kalau Anda tahunya tengah-tengah sholat, fa in amkanaki izalatuha, kalau memungkinkan Anda menghilangkannya, wa anta fi shalat, sedang Anda tetap dalam keadaan sholat yang membatalkan sholat, fa aziliha, maka hilangkan najis tersebut. Wa atami sholatak, dan sempurnakan sholat Anda. Wa illa yumkin izalatuha, tapi kalau enggak mungkin dihilangkan di dalam sholat, fala haraja, maka tidak mengapa, sudah dilanjutkan sholatnya. Demikian ibu. Dalilnya faqad jaa Jibril lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa
para sahabatnya. Wa akhbarahu, kemudian Jibril ngabarin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna fi na'laihi khuzan atau khubuzan, di sendalnya itu ada kotoran, yakni ada najis. Fakhala'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka tengah sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam melepas sandalnya. Disebutkan dalam riwayat yang panjang, para sahabat semua yang di belakangnya juga pada melepas sandalnya. Wa atamma sholatahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan sholatnya. Setelah sholat tanya para sahabatnya, kenapa kalian buka sandal? Kata sahabat, ya kan jenengan lepas sandalnya, jadi kita juga perlu lepas. Maka Rasulullah mengabarkan, Jibril datang kepadaku mengabari keadaan ibu. Rasulullah ini udah tidak sholat loh. Beliau nggak mengulang dari awal, padahal sholatnya dimulai dalam kondisi ada apa ibu? Ada najisnya, tapi karena beliau sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya, maka tidak dianggap. Seandainya sampai selesai sholat baru tahu, sudah ada. Sebagaimana tadi Rasulullah tidak mengulang dari awal, berarti sholatnya dianggap tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Waktunya bisa. Sedikit lagi. Atau kita mungkin ada pertanyaan itu. Soalnya nanti setelahnya ini ada pertanyaan dikit, yaitu tempat-tempat yang dilarang sholat padanya. Mungkin ada pertanyaan ibu. Atau saya jelaskan yang kemarin pertanyaannya, karena kita ternyata pada Allah belum sempat kita baca. Bagaimana kalau wanita sholat dalam kondisi memakai kaos kaki, dalam artian kakinya itu ditutup dengan kaos kaki? Apakah itu sudah mencukupkannya? Bukankah kaos kaki itu membentuk tubuh, sehingga kan kita nggak boleh memakai pakaian yang ketat, dalam artian syarat tertutupnya aurat itu yaitu tertutup, tebal, tidak transparan, demikian tidak membentuk lekuk tubuh. Dan ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa perbincangan di kalangan para ulama, namun yang kuat Allah Ta'ala bahwasanya bahkan jumhur mengatakan aurat wanita ketika sholat yaitu semua badannya kecuali wajah dan telapak tangan, kecuali wajah dan telapak tangan. Kemudian dalam riwayat yang lain disebutkan oleh para ulama, kedua punggung kakinya, kedua punggung kakinya. Sehingga kalau wanita itu sholat dengan menggunakan jubah atau bawahan, dan bawahan itu sudah sampai ke kaki, hanya saja terkadang terbuka punggung kakinya, maka itu tidak mengapa. Sehingga kalau pakai kaos kaki, maka tidak mengapa, karena memang itu nggak pakai kaos kaki aja itu tidak membatalkan sholat. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Apalagi pakai kaos kaki. Meskipun Syekh mengatakan hanya saja lebih berhati-hati untuk tetap menutupnya kalau tidak dihadiri
oleh laki-laki asing. Tapi disebutkan oleh para ulama nggak boleh kelihatan kakinya kalau itu sholat dihadiri oleh orang asing, laki-laki maksudnya. Adapun sesama mereka atau suaminya atau anak laki-lakinya atau sesama wanita maka tidak. Bahkan seandainya pun terbuka di kalangan laki-laki sah sholatnya, tapi dia berdosa karena menyingkap aurat kakinya. Allah Ta'ala a'lamu bis-shawab. Ada yang lain Bu? Ada yang lain? Maaf kurang kedengarannya. Punggung tangan itu disebutkan dua telapak tangan dan wajah. Telapak tangan itu kafaini istilahnya. Kaf itu meskipun terjemahannya itu telapak tangan, tapi itu masuk punggungnya itu, yakni mulai dari pergelangan tangan kita, baik punggung tangannya ataupun telapak tangannya itu masuk semua itu. Nah, itu yang dimaksud Allah Ta'ala. Ada yang lain? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada yang benar, maka itu murni datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkannya. Adapun jika ada yang keliru, ada yang salah,